Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harvey Muiz 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hukuman tersebut lebih berat 2 kali lipat dari tuntutan sebelumnya, yaitu Harvey Muiz juga terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis tribunnews.com Fahmi Ramadan. Selamat siang rekan Fahmi, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo selamat siang rekan Sarah dan rekan Tribuners dimanapun berada. Benar sekali pada hari ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang banding yang dimana terkait kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat terdakwa Harvey Muiz yang dimana memang sebelumnya Harvey telah divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta selama 6,5 tahun. Dan dalam sidang banding hari ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Harvey Muiz selama 6,5 tahun menjadi vonis penjara selama 20 tahun. Adapun dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto menyatakan bahwa Harvey Muiz secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama dan kedua primer jaksa penuntut umum. Atas dasar itu, kemudian hakim menjatuhkan pidana terhadap Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun begitu. Dan selain pidana badan, Ketua Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar terhadap Harvey Muiz, yang dimana apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Harvey maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan begitu. Dan tak hanya itu, dalam amar putusannya juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebankan pidana uang pengganti kepada Harvey Muiz sebesar 420 miliar rupiah. Dan Sarah dan Tribuners bahwa pidana pengganti ini juga diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta setelah sebelumnya di tingkat pertama atau di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu, pidana pengganti yang dibebankan terhadap Harvey Muiz hanya sekitar atau sebesar 210 miliar. Dan pada pengadilan tinggi ini di sidang banding yang baru saja selesai digelar, Hakim Pengadilan Tinggi memperberat hukuman pidana pengganti terhadap Harvey Muiz, yakni sebesar 420 miliar, yang dimana dengan ketentuan apabila Harvey tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam kurun waktu 1 bulan setelah adanya putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk nantinya menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mampu mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Harvey Muiz akan diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Gitu, Sarah. Baik, Fahmi, terkait sidang hari ini, sidang vonis hari ini, apakah Harvey Muiz juga dihadirkan dalam persidangan? Ya baik, Sarah dan Tribuners, bahwa dalam sidang banding yang digelar pada hari ini, para pihak tidak hadir dalam proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, baik dari pihak terdakwa Harvey Muiz maupun penasihat hukumnya maupun dari pihak jaksa penuntut umum selaku pihak yang mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Dan praktis dalam hal ini, dalam sidang hari ini, yang hadir hanya susunan majelis hakim yang pada saat ini membacakan vonis banding terhadap terdakwa Harvey Muiz. Itu sah. Baik, terima kasih rekan Fahmi Ramadan, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah
dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.